Baik itu mungkin dulu jadi aktivis NU, mungkin sebelumnya jadi aktivis Masyumi, mungkin jadi aktivis organisasi Islam apapun. Suatu saat dia mengenal Muhammadiyah dan tertarik untuk masuk Muhammadiyah, maka seseorang bisa menjadi anggota Muhammadiyah. Maka tidak mungkin ada kesamaan. Oleh karena itu, itulah sebabnya di dalam pilihan Muhammadiyah, seseorang dipilih menjadi pengurus Muhammadiyah, ada satu persyaratan, yaitu setelah ia menjadi anggota Muhammadiyah minimal 1 tahun. Ya, dan diharapkan dia ngaji ya selama 1 tahun itu, sehingga diharapkan dia akan menyesuaikan dengan gerak langkah Muhammadiyah. Itulah sebabnya Muhammadiyah di berbagai tingkat level, apakah itu di ranting, cabang, ya, daerah, wilayah, bahkan sampai pusat, itu minimal ada pengajian Muhammadiyah 1 bulan sekali. Jadi minimal mengikuti pengajian 1 bulan sekali. Saat saya belum kenal Muhammadiyah, ya, karena saya mengenal Muhammadiyah ini karena menjadi mahasiswa IKIP Muhammadiyah. Ya. Jadi saya kenal Muhammadiyah karena itu, bukan karena saya aktif di Muhammadiyah, karena di kanan kiri tempat tinggal saya tidak ada organisasi ini. Yang ada adalah organisasi Nahdlatul Ulama. Tapi saya mengenal lewat pendidikan. Jadi apa itu Muhammadiyah? Bagaimana ideologinya, dasar-dasarnya? Saya mengenal anggaran dasar dan rumah tangganya, bahkan dikenal ADART Pemuda, ADART Aisyah, Nasihatul Aisyah dalam mata kuliah kemuhammadiyahan. Bahkan saya tidak tahu bahwa di kampus tempat saya belajar itu sebulan sekali ada pengajian. Ya, yang harus dihadiri oleh para dosen di IKIP Muhammadiyah. Ya. Dan saya mahasiswa yang sedikit aktif di kampus, sering jadi ya, ikut-ikutan terlibat meskipun hanya untuk membantu konsumsi, usung-usung gitu. Tapi setidaknya jadi saya mendengarkan pengajian di tingkat PP Muhammadiyah. Ya. Kadang-kadang ya disuruh membaca ayat suci Al-Quran. Saat itu suaranya masih bagus. Kalau sekarang sudah mulai serak-serak, nggak bisa panjangin nafasnya. Wis kaken sambel karo esnya. Ya, jadi saya mengenal di situ. Oh, sekarang saya baru tahu bahwa pimpinan pusat pun mengadakan pengajian, di perguruan tinggi pun mengadakan pengajian yang harus dihadiri oleh seluruh dosen dan karyawan Muhammadiyah. Ya, oleh karena itu ranting cabang harus mengadakan pengajian. Ya. Pengajiannya sebenarnya ada 2. Yang pertama adalah pengajian umum yang dihadiri oleh warga Muhammadiyah dan para simpatisan, siapa saja yang ingin mengaji. Dan harusnya ada yang kedua adalah pengajian khusus pengurus dan aktivis Muhammadiyah. Untuk apa itu? Ya, untuk menyamakan visi, untuk menyamakan persepsi di dalam berorganisasi, ya, di dalam bermuhammadiyah. Ya, apapun istilahnya, ya, ada di daerah di Kabupaten Tegal misalnya menggunakan pengajian bulanan dengan istilah Hari Bermuhammadiyah. Ya. Jadi setiap tanggal tertentu itu ada aktivitas kajian yang dihadiri oleh warga Muhammadiyah, karyawan-karyawan yang ada di AU Muhammadiyah. Ya. Jam Tanjung punya TK, maka juga guru-gurunya harus didorong untuk hadir dalam pengajian. Kalau tidak, ya nanti persepsi terhadap Muhammadiyah tidak sama. Kadang-kadang menjadi karyawan di Muhammadiyah hanya sekedar mencari nafkah.
tapi tidak mau menggerakkan Muhammadiyah. Dan indikasi ini bukan hanya di satu tempat, tapi di banyak tempat. Itulah kemudian perlunya ada ideopoliter. Itulah perlunya ada Darul Arqam. Ya. Itulah perlunya ada Baitul Arqam. Ya, untuk apa? Sekali lagi untuk menyamakan persepsi, untuk menyamakan visi di dalam menggerakkan Islam lewat gerakan Muhammadiyah ini. Yang kedua, alasannya adalah lebih dikhawatirkan lagi kalau Muhammadiyah sampai menyimpang dari batas-batas hukum agama. Karena mengejar kebebasan lahir dan mengejar kuantitasnya. Ya, jadi ada yang mungkin sedikit merisaukan ketika perguruan-perguruan tinggi Muhammadiyah begitu tumbuh ya di banyak kabupaten ya. Dan dulu ketika Pak Amin Rais sebagai pimpinan pusat Muhammadiyah, beliau pernah menyampaikan bahwa Muhammadiyah levelnya ada di perkotaan. Tetapi suatu saat pedesaan itu akan menjadi perkotaan, maka Muhammadiyah lama-lama akan menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian ada gagasan besarnya bahwa suatu saat diharapkan perguruan tinggi Muhammadiyah ada di setiap kabupaten. Ya, dan kita merasakan sekarang di Brebes sudah ada, Tegal ada, Pekalongan pernah ada, Pemalang pernah ada, tinggal nanti Pekalongan dan seterusnya. Ya, ke barat kita sudah tahu juga ada Universitas Muhammadiyah Cirebon, UMC, ya. Nah, sehingga diharapkan Muhammadiyah bisa membantu memfasilitasi umat baik Muhammadiyah maupun di luar Muhammadiyah agar bisa meningkatkan kualitas hidupnya melalui lembaga pendidikan Muhammadiyah. Apalagi ini kabar baiknya, menurut info yang berkembang di WhatsApp, ya, UMY sedang mempromosikan siapa yang bisa diseleksi jurusan kedokteran dibiayai sampai lulus dengan total biaya 1,2 M. Ya, ini kan sesuatu yang luar biasa. Ya, yang kira-kira nilai segitu bisa sampai lulus. Ya, ya, kira-kira berapa ini kalau tanya berapa biaya kedokteran, ini bisa tanya Pak Toha ya. Ya, yang putra-putranya sudah lulus dari kedokteran gitu ya. Nah, jadi satu cita-cita yang besar ya. Sehingga kalau Bapak Ibu mendengar ya di daerah timur itu ada Universitas Muhammadiyah ya, ya, singkatannya UMK, sering diplesetkan Universitas Muhammadiyah Kristen, padahal itu singkatan nama sebuah kota di daerah itu ya. Kupang, UMK itu Universitas Muhammadiyah Kupang ya. Itu 85% mahasiswanya adalah Nasrani. Tapi mereka ya, ketika wisuda diminta untuk membuka acara dengan nyanyian Maras Muhammadiyah dan Aisyah ya. Jadi biasa saja dia, apalagi biasa nembang ya. Suruh nyanyi Maras Muhammadiyah ya, meskipun dia mengatakan Islam agamaku, tapi itu dalam nyanyian ya. Bahkan ketika ada yang mengisukan akan merongrong Muhammadiyah, mereka siap pasang badan karena mereka merasa ya Muhammadiyah berjasa ya melepaskan kebodohan di masyarakat ya daerah Sorong sana. Ini satu hal bahwa Muhammadiyah besar untuk umat pada umumnya dan bukan hanya untuk warga Muhammadiyah.
Sehingga wajar ketika menjelang muktamar di Solo diundang tokoh dari NU, ya, dari Jombang, tokoh NU, dan disuruh berdialog di kampus Muhammadiyah. Karena dari rektor menyampaikan bahwa 85% mahasiswa di UMS adalah warga Nahdliyin. Ya. Maka pesannya tokoh NU itu kepada mahasiswa, belajarlah baik-baik di Muhammadiyah, tapi setelah lulus kembalilah ke NU. Ya wajar, karena dia daya yang punya gitu ya. Tetapi bukan tidak mustahil, bisa jadi ada nanti mahasiswa yang seperti saya, ya, begitu belajar di Muhammadiyah, kembali ke kampung tidak ke NU, tapi justru menjadi aktivis Muhammadiyah. Ya. Hal itu tentu tergantung dari pilihan hidup dan kecenderungan untuk berkiblat kemana. Maka ketika kita berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah, kita harus tahu persis. Ya Allah, berilah aku kecenderungan untuk kepada kebaikan. Ya, jadi kita berdoa agar cenderung kepada kebaikan dan berilah jalan untuk menuju kebaikan. Ya, dan kita diberi kecenderungan untuk lari dari kebatilan. Ya, dan berilah jalan untuk menghindari kebatilan. Ini doa yang sederhana tentu, tetapi mengandung makna yang besar. Maka suatu saat dimanapun kita berada, ketika kebenaran hadir, mudah-mudahan menjadi pilihan hidup kita. Dan ketika hati kita terbuka menerima sebuah kebenaran, dari mana datangnya pun kita membuka diri, maka di situ hidayah akan datang. Hidayah tidak akan datang ketika kita menutup diri menerima kebenaran. Ibarat seorang tukang kemasan, tidak mungkin besi berkarat terus ditempelkan, ditatahkan berlian yang berharga. Maka perlu akan digosok dulu sampai betul-betul mengkilap dan memungkinkan layak ditempeli berlian yang berharga. Saya yakin Allah pun akan memberikan hidayah kepada kita ketika hati kita bersih, siap menerima kebenaran itu. Semoga pengajian ini akan membuka diri kita untuk selalu menerima kebenaran dari siapapun yang menyampaikan, dan kita akan selalu mengawali dengan kajian, mengaji, dan kemudian kajian itu akan membuka pikiran kita dan terbuka untuk selalu menerima kebenaran. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan selintas tadi. Nanti pada saatnya kita juga akan membahas apa-apa yang berbeda dari kebiasaan yang sudah kita lakukan. Ya, sebagaimana kemarin ada di grup kajian duha Pejam Tanjung, ya, ada yang mengupload tentang sholat jenazah versi Muhammadiyah, tetapi isinya ternyata bukan seperti versi Muhammadiyah. Maka saya counter dengan penjelasan HPT, ya, karena tentang sholat jenazah di Muhammadiyah ada yang berbeda dengan pada umumnya, terutama bacaan setelah takbir pertama, yang pada umumnya adalah Al-Fatihah dilanjutkan dengan takbir kedua. Tapi kalau Bapak dan Ibu membaca himpunan putusan tarjih, maka setelah takbir pertama adalah membaca Al-Fatihah diteruskan dengan sholawat Nabi, barulah doa dan doa. Ya, maka itu juga menjadi kajian kita. Nanti apakah toharo kita, dalam berwudu kita, azan kita, iqomah kita sudah sesuai HPT tadi? Tidak. Itu akan menjadi sarapan kita sebelum yang utama setiap Ahad keempat. Karena PCM belum mengadakan pengajian khusus ketarjian atau HPT, maka kita sisipkan dalam pertemuan semacam ini. Demikian selintas yang saya sampaikan, mudah-mudahan menambah wawasan kita.
Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.